Assalamualaikum teman. Halo. Di sini merupakan podcast pertama kami. Kami mengangkat tema yaitu pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran di sekolah. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika Adha dengan NPM 2040605018 dan rekan saya Salifira Siana, NPM 2040605093. Nah, di sini kita terdapat 3 narasumber. Narasumber yang pertama, Saya Arida Dwi Madani dengan NPM 2040605081. dan narasumber yang kedua kita ada. Saya Darmadina Pusparini dengan NPM 2040605086. Dan narasumber yang ketiga kita ada. Saya Resta Revisa Fitri dengan NPM 2040605068. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan bertanya kepada salah satu narasumber saya. Apa sih yang mereka ketahui tentang pengertian TIK, teknologi informasi dan komunikasi? Menurut saya, TIK memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan, penyebaran, dan penyajian informasi. Teknologi informasi dan komunikasi tersusun atas 3 kata yang masing-masing memiliki arti sendiri. Yang pertama, teknologi, berarti pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Yang kedua adalah informasi, berarti hasil proses, manipulasi, dan pengorganisasian sekelompok data yang memberi nilai pengetahuan bagi penggunanya. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi berarti suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi hubungan. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Wah, keren sekali ya pendapat dari Resta. Menurut Resta itu teknologi informasi dan komunikasi merupakan hubungan antara penyimpan, penyebaran, dan penyajian informasi. Selanjutnya kita beralih ke narasumber selanjutnya ya. Oke, mungkin selanjutnya saya akan bertanya, apa saja sih prinsip TIK sebagai sumber belajar? Menurut pengetahuan saya, TIK memiliki 3 prinsip dasar. Yang pertama itu pendekatan sistem, yang berarti penyelenggaraan pendidikan itu lebih perlu didesain dengan menggunakan pendekatan sistem dalam merancang pembelajaran. Kedua itu berorientasi kepada mahasiswa, itu berarti memusatkan perhatiannya kepada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik, minat, dan potensi mahasiswa. Yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar. Sumber belajar yang berarti dalam pembelajaran mahasiswa hendaknya dapat memanfaatkan sumber belajar untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang dapat dibutuhkannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh ya. Jadi prinsip TIK itu ada 3 ya. Yang pertama itu pendekatan sistem, yang kedua itu berorientasi pada mahasiswa, dan yang terakhir pemanfaatan sumber belajar. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang kita cari tahu apa sih pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran di sekolah. Mungkin saudari dari Arinda bisa menjawab. Baik, pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan itu memiliki banyak manfaat yang positif dalam upaya menunjang perkembangan pendidikan yang maju dan berprestasi. Di antaranya itu untuk menyadarkan peserta didik akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga peserta didik dapat termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, memotivasi kemampuan peserta didik untuk bisa beradaptasi teknologi informasi dan komunikasi sehingga peserta didik bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya lagi, mengembangkan kompetensi peserta didik dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal. Selanjutnya
mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Nur Syafika. Oke, itu tadi pendapat Saudari Arinda mengenai pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran di sekolah atau di dunia pendidikan. Sekarang kita nih penasaran, bagaimana sih pendapat dari Saudari Resta mengenai pemanfaatan TIK? Menurut saya, pemanfaatan media pembelajaran atau sumber belajar adalah segala bentuk penyajian, bahan, atau materi pembelajaran yang dapat dijadikan sumber untuk belajar. Untuk dapat menggunakan sumber belajar yang berkaitan dengan TIK, maka perlu adanya suatu pengetahuan tentang sumber tersebut, sehingga peserta didik mampu mengakses atau mengunduh untuk dipelajari. Penerapan media dalam proses belajar mengajar, media mempunyai peran yang sangat penting, karena dengan adanya media, sehingga materi pembelajaran mudah dipahami oleh peserta didik. Mungkin itu saja menurut pendapat saya. Semoga apa yang mereka sampaikan itu bisa kita terapkan di dunia pendidikan. Dan di sini rekan saya akan menyimpulkan dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang tadi kami ajukan kepada narasumber. Mungkin yang dapat saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi yaitu pemanfaatan TIK sebagai sumber dan media pembelajaran semakin berkembang dan cenderung dijadikan salah satu indikasi kemajuan suatu sekolah, bahwa TIK telah diintegrasikan dan dikembangkan dalam proses belajar mengajar, sehingga dengan penggunaan TIK di sekolah dapat berperan dalam meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar. Oke, telah disampaikan kesimpulan dari materi podcast kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.